Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Pangestu, NIM 212410102042 dari kelas basis data D. Jadi kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas modul DDL. Jadi mungkin kita ke modulnya dulu. Jadi untuk yang pertama adalah membuat database. Di sini saya sudah membuatnya, jadi bisa kita lanjutkan. Lalu di sini ada soal, yaitu yang pertama, jelaskan tipe data yang digunakan oleh jenis barang ID. Di sini seperti yang kita lihat pada skripnya, jadi tipe data yang digunakan adalah small serial, di mana small serial ini adalah integer, namun dengan tambahan constraint berupa auto increment. Jadi jika kita tidak memasukkan nilainya waktu query, dia akan otomatis ditambahkan sendiri. Lalu untuk yang B, jelaskan constraint pada kolom jenis barang underscore ID. Jadi sama seperti tadi. Yang pertama yaitu auto increment, itu otomatis dari small serialnya. Lalu yang selanjutnya adalah primary key. Di sini constraint primary key berfungsi agar kolom jenis barang ID ini menjadi kunci primary untuk tabel jenis barang. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jelaskan constraint pada kolom nama jenis dan apa efek diterapkannya constraint ini terhadap penambahan data baru di tabel jenis barang. Oke, jadi untuk constraint pada kolom nama jenis, di sini hanya ada not null. Jadi not null ini berfungsi agar waktu kita memasukkan nilai ke dalam tabel, kita harus menambahkan juga nilai untuk kolom ini. Jadi tidak bisa dikosongi. Jadi efek untuk tabel ini yaitu waktu kita memasukkan nilai, jadi tidak bisa dikosongi di bagian kolom nama jenis. Lalu untuk pertanyaan keempat, yaitu jelaskan perbedaan constraint di kolom nama jenis dan keterangan. Jadi di sini di keterangan sebenarnya tidak dituliskan constraint-nya, namun jika tidak dituliskan apa-apa, itu akan otomatis mendapatkan constraint null. Jadi constraint null adalah constraint agar suatu kolom bisa menjadi opsional. Jadi kita tidak perlu memasukkan nilai waktu mengquery data ke dalam tabel. Jadi di situ perbedaannya, kolom nama jenis itu harus diisi atau mandatory karena dia not null, sedangkan keterangan dia opsional karena dia bisa null. Baik, untuk yang selanjutnya, mungkin ini yang nomor 5, yang pertama adalah jelaskan fungsi script 2. Di sini script 2 adalah insert into jenis barang untuk kolom nama jenis dan keterangan, dan value-nya adalah komputer dan komputer desktop. Jadi di sini ini adalah query untuk memasukkan data ke dalam tabel. Dapat dilihat dari perintah pertamanya yaitu insert into, lalu diikuti nama tabel, lalu buka kurung, lalu isinya adalah nama kolom yang ingin kita isi. Di sini hanya mengisi nama jenis dan keterangan karena ID itu sudah auto increment, jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Lalu diikuti oleh values, di mana di dalam kurung nanti diisi dengan value yang ingin dimasukkan ke dalam kolom. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa kita tidak perlu memasukkan nilai jenis barang ID di script 2? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena jenis barang ID ini auto increment. Jadi kita tidak perlu memasukkan nilai, nanti akan otomatis diisi dan ditambahkan oleh sistem. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi dari script yang ketiga. Di sini scriptnya adalah select, ini artinya universal, lalu from jenis barang. Di sini ini artinya select itu mengambil data dari tabel,
Lalu karena menggunakan bintang, maka ini yang diambil adalah semua kolom. Jadi kita akan mengambil semua kolom dari tabel jenis barang. Oke, jadi terus yang D, jelaskan fungsi dari script yang keempat. Jadi di sini scriptnya adalah update jenis barang, set nama jenis sama dengan komputer, where jenis barang ID sama dengan 1. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengupdate data yang ada di dalam tabel jenis barang. Di sini yang diupdate adalah pada bagian kolom nama jenis. Jadi isinya nanti akan diubah menjadi komputer dengan C, tadi kan dengan K. Lalu di pointing ke ID ke 1, ditunjukkan dari itu keyword where jenis barang ID sama dengan 1. Jadi nanti yang berubah hanya kolom dengan ID 1. Lalu soal selanjutnya, jelaskan bagaimana cara menentukan baris data yang akan diupdate nilainya di script 4. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan where jenis barang ID sama dengan 1 ini. Jadi nanti akan dicari pada bagian kolom jenis barang ID, apakah ada yang nilainya adalah 1, dan jika ada maka nanti operasinya akan dijalankan pada baris itu saja. Lalu yang F, jelaskan fungsi dari script yang kelima. Di sini scriptnya adalah delete from jenis barang, where jenis barang ID sama dengan 1. Untuk bagian where jenis barang ID ini sama seperti sebelumnya, jadi dia akan mencari dulu kolom mana yang memiliki ID 1, lalu akan dijalankan perintahnya yaitu delete from jenis barang. Untuk perintah delete ini fungsinya adalah untuk menghapus data atau baris dari tabel. Jadi nanti akan dicari dulu barisnya, lalu dihapus dari tabel. Untuk soal selanjutnya adalah jelaskan bagaimana cara menentukan baris data yang akan dihapus di script 5. Jadi sama seperti sebelumnya, jadi kita menggunakan where juga di sini. Ya intinya sama, nanti dicari ID-nya mana yang 1. Untuk soal selanjutnya, gunakan perintah SQL untuk melakukan hal berikut secara berurutan. Tambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangan komputer jinjing. Tambahkan jenis baru, ya ini akan kita lakukan nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya, jalankan script 6. Jalankan script 6. Ya, ini akan kita lakukan nanti berarti. Ya, baik. Langsung kita lakukan saja untuk query-nya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah membuat database-nya. Jadi kita tidak perlu memanggil ini lagi. Kita hanya perlu memanggil ini semua. Sehingga nanti bisa menghasilkan tabel-tabel sesuai ERD yang ada di modul. Jadi kalau di bagian sini kita refresh dulu. Kita buka. Oh, belum ada ya. Ini masuk ke database yang ini. Ya, ini sudah ada. Jadi ini adalah tabel-tabel yang ada pada ERD yang ada di modul. Sudah dibuat semua. Lalu kita kerjakan yang atas tadi. Ini dia. Tambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangan komputer jinjing.
Oke, kita copy dulu saja biar mudah. Oke, saja. Jadi untuk yang pertama adalah tambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangan komputer jinjing. Jadi di sini untuk menambahkan data baru kita menggunakan insert, lalu diikuti oleh nama tabelnya. Di sini karena kita memasukkan jenis barang, jadi kita pakai tabel jenis barang juga. Lalu kolom yang ingin kita isi, di sini ada dua, yaitu nama dan keterangan. Diikuti dengan value yang ingin kita masukkan. Ini value-nya adalah laptop, lalu keterangannya kita akan bisa menggunakan F5. Jadi sudah berhasil. Lalu ya langsung selanjutnya saja. Kita lihat dulu deh. Jadi untuk melihatnya kita gunakan slide. Ikuti nama tabel. Ya, di sini jadi sudah masuk data barunya, yaitu untuk ID-nya seperti yang saya jelaskan tadi, dia otomatis ditambahkan, lalu di sini nama jenisnya, lalu keterangannya. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu menambahkan jenis baru dengan nama wahana terbang dan keterangan peralatan yang bisa terbang. Jadi sama seperti sebelumnya. Tentu seperti ini. Jadi kalau kita select lagi, maka akan ditambahkan data baru lagi. Ya, yang ketiga ini juga sama. Lagi, ya, akan ditambahkan data baru. Lalu untuk perintah yang selanjutnya adalah ubahlah nama jenis wahana terbang menjadi mesin terbang. Ini bisa menggunakan update di diikuti nama tabelnya. Kolom yang ingin kita ubah yaitu nama jenis. Ingin ubah menjadi mesin terbang. Ini harus spesifik, jadi kita harus menggunakan where untuk pointing ke baris yang kita inginkan.
Jadi kita akan menggunakan ID saja. Warna terbang itu ID-nya adalah 2. Datanya akan berubah jadi mesin terbang. Lalu untuk perintah yang selanjutnya adalah hapus laptop menggunakan jenis barang ID. Di sini pakai delete, delete from, ditutupi nama tabelnya, lalu langsung pointing ke baris yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan ID juga, mana untuk laptop ini ID-nya adalah 1. Untuk bagian laptop akan menghilang. Ya mungkin sebelum dilanjutkan saya akan menjelaskan untuk tabel-tabelnya dulu. Tadi belum saya jelaskan. Di sini yang pertama ada nama jenis sesuai dengan yang ada di ERD. Jadi nama jenis barang ini memiliki 3 atribut, yaitu ID, nama, dan keterangan. ID ini menggunakan 2 data serial dan memiliki constraint primary key, jadi menjadi kunci utama untuk tabel ini. Lalu untuk nama menggunakan varchar 50, jadi nanti akan berisi string dengan 50 karakter. Lalu selanjutnya ini constraint not null, jadi dia mandatory harus diisi. Lalu ini unique, jadi nanti tidak bisa memiliki nilai yang sama dengan data yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah keterangan, tipe datanya teks, jadi akan berisi teks nanti, dan dia tidak mandatory atau opsional, jadi bisa dikosongi. Lalu tabel yang selanjutnya yaitu tabel dosen. Di sini juga memiliki 3 nilai, yaitu ID, nama, dan NIP. Untuk ID kita menggunakan serial juga, lalu constraint primary key, jadi sama seperti sebelumnya. Untuk nama juga sama seperti sebelumnya, tapi bedanya di sini tidak unik, jadi bisa sama antar data. Nah, di sini untuk NIP baru unik, jadi tidak ada NIP yang sama nantinya. Yang selanjutnya ada tabel UKM. Ya sebenarnya semuanya mirip semua sih untuk tabelnya. Ada serial, ada ID, nama, dan keterangan. Mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan untuk beberapa tabel. Jadi nama UKM unik, jadi tidak ada UKM dengan nama yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan. Ini kegiatan, ini seharusnya ada foreign key-nya. Untuk atributnya ada ID, nama, tanggal mulai dan tanggal selesai, lalu keterangan, lalu di akhir ini ada UKM, ID untuk UKM, jadi nanti akan menjadi foreign key. Di sini kita akan menambahkan foreign key-nya, menambahkan constraint untuk relasinya maksud saya. Jadi kita beri nama FK UKM. Lalu untuk foreign key-nya kita mengambil UKM underscore UKM ID seperti yang ada di sini. Lalu mereference ke tabel UKM dan kolom UKM ID. Jadi nanti akan dibandingkan antara UKM underscore UKM ID ini dengan
UKM ID yang ada di tabel UKM. Lalu yang selanjutnya tabel lab. Tabel lab ini sama seperti sebelumnya, jadi ada ID, nama, dan deskripsi atau keterangan. Ada tabel barang. Ini barang juga mirip. Ada ID, nomor seri, di mana nomor seri ini unik, jadi tidak ada nomor seri yang sama. Lalu ada deskripsi. Lalu di sini ada kolom ID untuk lab dan kolom ID untuk jenis barang. Jadi nanti akan direlasikan dengan tabel lab dan tabel jenis barang. Untuk merelasikannya ini sama, kita menambahkan constraint relasi. Untuk kolom lab ID akan direferensi ke lab, dan kolom jenis barang akan direferensi ke tabel jenis barang. Saja. Selanjutnya tabel kepala lab. Ini ada status. Status ini saya menggunakan char karena di ERD-nya menggunakan data 1 byte, di mana data 1 byte itu sama saja dengan char. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan, ya saya tidak tahu sih apakah ada data 1 byte di MySQL, tapi char seharusnya ini sama seperti data 1 byte, namun mungkin cara inputnya nanti akan beda. Jadi ya mungkin nanti akan dirubah. Lalu ada tanggal mulai, mungkin maksudnya adalah tanggal menjadi kepala lab, lalu tanggal selesai, ini opsional. Jadi yang mungkin bisa ditambahkan atau tidak itu tanggal selesainya. Lab ID dan dosen ID ini nanti untuk relasi. Di lab ID akan menjadi lab yang dikepalai, dan dosen ID ini untuk memuat data-data dosen yang menjadi kepala lab ini. Lalu ini sama, ditambahkan constraint untuk relasi. Untuk yang dosen ya ke tabel dosen, dan lab ke tabel lab. Lalu di sini untuk primary key-nya akan tidak dibuatkan satu kolom sendiri, jadi akan gabungan antara ID dosen dan ID lab. Lalu yang selanjutnya adalah tabel ASLab. Tabel ASLab ini sama seperti sebelumnya sebenarnya. Jadi ada ID, nomor HP, lalu ada NIM, lalu nama, lalu lab ID untuk berrelasi dengan lab yang diampu. Di sini jadi kita tambahkan constraint lagi sama seperti sebelumnya, jadi kita relasikan dengan tabel lab. Lalu ada tabel peminjaman, ada ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar, lalu kolom untuk relasi dengan kegiatan, lalu untuk relasi dengan tabel ASLab, jadi untuk memuat data ASLab-nya nanti. Lalu ini untuk constraint relasinya ya sama seperti sebelumnya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu untuk pengembalian ini ada ID, ada tanggal pengembalian, lalu direlasikan ke ASLab. Nanti ada data ASLab yang menanggung jawab di pengembalian juga. Relasinya juga sama caranya. Lalu item peminjaman ini akan menjadi tabel persimpangan gitu ya. Jadi untuk deskripsi atau detail-detail peminjaman akan disimpan ke tabel ini. Jadi nanti akan direlasikan ke ID peminjaman. Lalu direlasikan ke barangnya dan ya pengembaliannya juga. Jadi nanti bisa berelasi gitu. Kalau nanti cara untuk relasinya sama saja. Ya, kembali ke yang bawah tadi.
Lalu yang selanjutnya ada soal lagi tadi kan yang nomor 7. Jalankan script 6. Oh, ini harus di semua. Copy dulu. Satu-satu saja. Ya, tidak bisa. Script yang terakhir. Copy. Jadi untuk perintahnya ya kita copy juga biar lebih mudah. Lalu perintah yang pertama adalah jalankan script 6. Ya kan kita jalankan. Oke, tabel barang. Ya, jadi tabel barang sudah kita buat tadi. Jadi ya hasilnya sama seperti yang atas tadi. Jadi akan atributnya adalah ID, nomor seri, dan deskripsi. Lalu ini yang selanjutnya apa? Jalankan script 7. Oke, jadi kita jalankan dulu. Oke, jadi sudah dijalankan. Jadi fungsi dari script 7 ini adalah menambahkan constraint pada tabel barang untuk kolom nomor seri. Jadi akan menambahkan constraint unik. Jadi nomor seri ini nanti tidak bisa sama antar data. Yang itu untuk perintah yang selanjutnya adalah apa efek dari adanya constraint unik nomor seri ketika insert barang baru pada tabel barang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau unik jadi tidak ada data yang memiliki nilai yang sama. Jadi kalau kita inputkan untuk kolom yang unik tadi data yang sama seperti sebelumnya, maka akan error. Jadi untuk setiap nilai dari kolom tersebut harus berbeda semua. Oke, yang selanjutnya adalah jalankan script 8. Lalu jelaskan. Script 8 ini adalah oke. Jadi fungsinya adalah untuk menambahkan kolom kepada tabel barang. Jadi tabelnya nanti kolomnya namanya ID jenis barang, tipe datanya integer dan tidak boleh kosong atau not null. Jadi ya itu. Lalu yang selanjutnya adalah jalankan script 9. Untuk script 9 jalankan dulu. Oke. Jadi fungsinya adalah menambahkan constraint baru, foreign key untuk menambahkan relasi. Jadi direlasikan ke jenis barang, yaitu kuncinya yang menjadi foreign key adalah kolom ID jenis barang yang baru saja kita tambahkan tadi, lalu direferensikan ke tabel jenis barang. Selanjutnya jelaskan tentang foreign key, di manakah foreign key harus ada. Jadi foreign key ini sebenarnya sama seperti kolom biasa, lalu tapi kita tambahkan constraint dan kita relasikan ke tabel yang kita inginkan. Jadi kalau di mana foreign key ini seharusnya ada, jadi harus ada di dalam tabel. Jadi pada kolom harus kita tambahkan, pada tabel harus kita tambahkan kolom sendiri untuk foreign key.
Lalu yang G, jelaskan apa efek dari menggunakan constraint not null pada kolom ID jenis barang. Hubungkan penjelasan Anda dengan optionality pada relationship. Jadi untuk constraint not null pada foreign key ini berfungsi ketika sebuah tabel itu harus berelasi dengan tabel yang lain. Jadi sifatnya wajib untuk menambahkan data dari tabel yang lain. Jika kita buat menjadi nol, maka pada bagian foreign key ini bisa tidak diisi. Jadi ada kemungkinan tidak berelasi dengan tabel yang lain atau relasinya opsional. Jadi mungkin itu. Lalu tambahkan data sebuah komputer pada tabel barang nomor seri 1, 2, 3, 4, deskripsi. Oke. Mana tadi? Ya, taruh di bawahnya aja. Sini. Jadi kita insert tabel barang dengan nomor seri deskripsi dan ID jenis yang pertama adalah 1, 2, 3, 4 ya warna, lalu jenis barangnya coba dulu. Oh, nggak bisa ya. Oh, kita sudah menambahkan ini ya. Harus ditambahkan dulu. Oh, nggak bisa sih. Harus menambahkan data dulu ke dalam bagian lab ID dan apa aja tadi. Yang barang. Jadi menumpuk ya, kita tadi menambahkan kolom baru. Jadi ya untuk sementara kita isi ini dulu. Lalu untuk lab ID-nya kita isi 1. Jadi kita masukkan dulu data ke dalam lab. Isinya adalah ID, nama, dan deskripsi. Jadi kita perlu mengisi nama dan deskripsi saja. Jadi untuk nama mungkin Basda gitu, lab Basda. Lalu untuk deskripsi kita tambahkan dulu ini. Baru kita tambahkan data yang tadi. Insert. Oh. Jadi kita coba run sekarang. Oh, pada jenis barang ini ya, jadi tidak bisa ya karena untuk jenis barang ini datanya masih kosong. Kalau ingin menambahkan barang, jadi kita harus punya jenis barang dulu. Jadi bisa kita lanjutkan dulu, tambahkan kolom foreign key di tabel barang yang berisi primary key lab yang memiliki barang tersebut. Jadi ya sama seperti yang tadi, seperti yang sudah kita buat sebenarnya.
di bagian barang. Nah, di sini ini ya ini fungsinya untuk yang tadi. Jadi ini untuk menambahkan relasi dengan bagian lab. Jadi nanti kita bisa melihat barang ini dimiliki oleh lab yang mana. Jadi bisa kita lanjutkan, tambahkan 5 data barang dan dengan jenis dan lab yang sudah ada di tabel jenis barang dan lab. Oke, jadi kita harus nambahin jenis barang dulu. Into jenis barang, kolomnya adalah nama dan keterangan. Namanya mungkin mouse. Tambahkan dulu jenis. Kita tambahkan 5 data dalam tabel barang. Jadi untuk menambahkan 5 data sebenarnya kita bisa lakukan dalam satu kali query. Nanti dipisahkan dengan tidak perlu dipisahkan dengan koma. Masukkan data yang kita ingin masukkan. Seri itu nomor sari mungkin 1000. Lab ID-nya 1 karena kebetulan kita masih punya satu lab. Lalu jenis barang juga 1. Itu keterangannya. Ini belum kita ya, jadi ini seharusnya bisa menginputkan 5 data gitu ya. Mungkin karena kita tambahkan kolom baru tadi jadi agak error. Jadi intinya begitu untuk cara menginputkan 5 data. Oke, jadi ini sudah kita lakukan tadi sebenarnya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Langsung kita lanjutkan ke implementasi ERD rental mobil di
yang PPT. Kita buka dulu. Oke, untuk tugasnya adalah ini masih menjelaskan. Ya, jadi ini tugasnya membuat DDL untuk ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan ya, seterusnya. Di sini saya sudah membuat query-nya, jadi langsung kita buka saja. Jadi sebelumnya kita akan buat tabel. Oke, bukan tabel ini database. Ya, agak ini cukup banyak. Nah, jadi database-nya sudah dibuat. Kita refresh. Ya, di sini sudah ada. Oke. Ya, di sini saya sudah buat semua query-nya. Bisa saja pada bagian pembuatan tabelnya. Oke, jadi yang pertama adalah membuat tabel pabrikan. Ya, ini semua sama seperti yang ada pada ERD ya. Dijalankan dulu. Jadi akan ada tabel pabrikan. Lanjut yang selanjutnya tipe, mobil, lalu sopir, lalu penyewaan, iya, lalu peminjam. Lalu di sini ada untuk relasinya, constraint untuk relasi. Ini akan kita jelaskan. Kita buat dulu saja. Oke, jadi ya seperti yang bisa kita lihat untuk tabel pabrikan ada dua atribut, yaitu ID dan nama pabrikan. Untuk ID ini datanya serial, lalu primary key, jadi akan menjadi kunci utama untuk tabel ini. Lalu nama pabrikan ini string dengan 100 karakter dan not null, jadi mandatory atau wajib diisi. Lalu pada tabel tipe ada ID sama seperti sebelumnya, nama ini juga sama seperti sebelumnya, lalu keterangan dengan karakter 100, lalu default tanpa keterangan. Ini sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi ini spesifikasinya ya. Untuk primary key ini auto increment, lalu kolom yang nol berarti boleh kosong, dan nol harus diisi. Ini sudah kita buat di semua tabel tadi, jadi tidak perlu dipikirkan.
Lalu ini tadi pada tabel tipe, cara default adalah tanpa keterangan. Jadi caranya seperti tadi. Kita tambahkan keyword default, lalu diikuti dengan nilai defaultnya. Di sini nilai defaultnya adalah string dengan tulisan tanpa keterangan. Lalu di sini ada atribut ID pabrikan, integer, dan wajib diisi. Jadi ID pabrikan ini akan kita gunakan untuk berelasi dengan tabel pabrikan yang kita buat sebelumnya. Lalu tabel mobil ini ada ID, warna, tahun, harga sewa. Nah, harga sewa di sini kita tambahkan constraint check. Jadi nanti harga sewa hanya bisa nilainya hanya bisa di antara 200.000 dan 600.000. Ini sesuai dengan spesifikasinya juga. Ya ini. Jadi harga paling murah adalah 200.000, harga paling mahal adalah 600.000. Harga sewa yang di luar range tersebut akan ditolak. Ya, jadi itu tadi caranya kita menggunakan cek. Lalu ya, kita lanjutkan yang tadi dulu. Ya ini selanjutnya sama saja. Kita tambahkan atribut yang ada gitu. Lalu tambahkan relasi juga. Lalu pada sopir ada ID, nama, alamat, tarif harian, dan nomor telepon. Jadi atribut biasa. Lalu pada tabel penyewaan ada ID, tanggal, hari sewa, tujuan, ID mobil, ID sopir, dan ID meminjam untuk relasi. Jadi di sini ya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan cek juga. Untuk hari sewa minimal 1 dan maksimal 5. Jadi sepertinya sama seperti yang di spesifikasi. Ya, ini jadi sudah memenuhi juga. Oke, kita lanjutkan dulu mungkin. Ini untuk relasinya, lalu ini tabel peminjam. Oh ya, jadi ada ID, nama pinjam, alamat, dan nomor telepon. Oke. Latihan yang nomor 2, isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data menggunakan query builder. Ya, kita jalankan dulu. Tapi saya sudah membuatnya, jadi kita copy saja. Itu ya, bagian input data. Cuma input data juga. Dijelaskan sebelumnya. Ada nama tabel, nama kolom, lalu diikuti dengan nilainya. Lalu untuk menambahkan lebih dari satu data bisa menggunakan koma. Semua saja. Ya, oh, kira satu-satu. Oh, oh, untuk tabelnya belum kita masukkan semua. Sebentar. Oh, sudah loh. Oh, di sini ID-nya begini ya, dimulai dari 4. Ini. Oh, ini kayaknya salah juga, jadi harus dirubah juga ini. Jadi untuk foreign key ini nilainya harus sesuai dengan kolom yang kita reference ya.
Jadi ya, yang kita lihat itu adanya 7, 8, dan 9. Jadi kalau kita input 4 tidak akan bisa. Error ketika kita menginput baca sekarang. Ya, di sini mungkin akan ada masalah. Kita lihat dulu tadi untuk mobil ID-nya karton. Oke, adanya 7, 8, 9. Jadi harus kita ganti juga di sini. Oke, ini harusnya ada bisa. Oh, bagian sopir. Sopir. Sopir adanya sopir 4, 5, 6. Jadi kalau kita masukkan 1, 2, dan 3 ini tidak bisa. Balik yang ini. Oh, ID meminjam juga. Ya, kira-kira copy paste dari query yang sudah saya buat. Ada sedikit masalah. Ya, ini dimulai dari juga. Ya, gara-gara ada error tadi. Jadi walaupun error, auto increment masih bisa tetap berjalan. Jadi seperti yang kita lihat, ini semua dimulai dari 4 jadinya, gitu kan. Ya, tidak bisa. Di yang kedua, nomor 2 tadi sudah dijalankan. Oke, tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Nama customer dan tanggal untuk menyewanya. Jadi untuk menampilkan seperti yang kita lihat dari tadi, di sini semuanya terhubung gitu antara sopir, peminjam, dan semuanya. Lalu untuk menghubungkan kita bisa menggunakan join. Join sebentar, saya lupa. Buat juga ini sebenarnya. Oke, on. Join dengan tabel apa? Di sini ini tadi kita ingin join dengan customer. Jadi customer di sini kita buatkan tabel dengan nama peminjam. Untuk kondisinya, jadi ya sebenarnya ya itu sih, kita panggil kolom yang berrelasi dengan tabel peminjam. Jadi di sini ada penyewaan ID ID peminjam kalau nggak salah. Ya, ID peminjam. Ini sama dengan peminjam. Ya, seperti ini akan ditampilkan semua. Sedangkan kita cuma ingin nama customer dan tanggal berapa untuk penyewaannya. Jadi tidak perlu menggunakan bintang. Untuk nama customer kita bisa panggil dari peminjam. Kolomnya apa untuk peminjam? Oh, nama peminjam.
lalu dipisahkan dengan koma, penyewaan, karena kita mau mengambil tanggalnya dan tanggalnya ada di penyewaan. Jadi lebih ringkas karena kita cuma mau melihat ini saja, yaitu nama peminjam dan tanggal peminjaman. Oke, jadi lanjut ke soal yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah nama customer dan tipe mobil yang pernah disewa. Jadi yang pertama ini sama sebenarnya. Kita dulu biar lebih penyewaan karena semuanya terhubung di penyewaan. Oke, jadi di sini adalah nama peminjam dan dan tipe mobil. Jadi kita harus merelasikan dengan dua tabel. Yang pertama adalah peminjam dan tabel peminjam, di mana sama ID peminjam juga karena ya. Dan selanjutnya kita harus relasikan dengan mobil dengan relasinya di kolom ID mobil. Ya, ini semua akan ditampilkan semua. Jadi kita mau melihat tipe ya mobil. Jadi kita harus merelasikan lagi karena tipe mobil adanya di tabel tipe bukan di tabel mobil. Relasikan ya sebenarnya sama. Jadi karena semua data mobil sudah ditambahkan ke sini, sudah di-join, jadi kita tinggal joinkan lagi dengan tabel tipe. Jadi walaupun di penyewaan tidak memasukkan foreign key ke tabel tipe, kita masih bisa merelasikan karena sudah kita join dengan tabel mobil. Mobil, aksesnya lewat tabel mobil, bukan tabel penyewaan lagi. Ini biar pendek langsung saja. Dengan koma tipe dot untuk nama tipe adalah nama tipe. Oke, jadi sudah bisa dilihat. Jadi ada nama meminjam dan nama tipe. Jadi lebih pendek. Kalau kita gunakan bintang tadi akan tampil lebih panjang lagi karena kita menjoinkan 4 tabel menjadi satu. Kita lanjutkan saja, yaitu nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Ini lebih mudah harusnya. Sebelumnya karena penyewaan semuanya terhubung. Join peminjam. Dengan sopir karena ya kita lihat sopirnya di sopir dengan sopir.id sopir. Ya, jadi panjang biar pendek. Ya, jadi begini. Ya, di sini saya cuma menginputkan satu sopir ya dari tadi. Cuma ya satu ID begini. Jadi begitu sama seperti sebelumnya. Jadi kita bisa join juga walaupun dalam satu database.
Oke, yang selanjutnya. Oke, sudah habis. Oke. Jadi itu tadi penjelasan untuk modul DDL ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.